Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore di sana ya. Selamat siang, Ya, saya Rina. Saya adalah salah satu dokter spesialis mata di Klinik Mata KMU. Saya bekerja di Jawa Timur dan terima kasih untuk kesempatannya. Jadi karena temanya hari ini adalah menjaga kesehatan mata untuk pekerjaan di kantor gitu. Jadi saya generalisir saja bahwa pekerjaan di kantor itu pasti banyak yang menggunakan perangkat komputer. Jadi di sini saya akan membahas yang paling sering dikeluhkan yaitu terkait dengan computer vision syndrome. Jadi CVS atau computer vision syndrome ini adalah suatu masalah yang biasanya ada pada mata dan juga mempengaruhi penglihatan akibat suatu penggunaan perangkat digital ataupun komputer dalam jangka waktu yang panjang. Jadi di sini kita seringkali merasa tidak nyaman setelah bekerja dengan komputer dalam jangka waktu yang lama. Dan itu penyebabnya itu bermacam-macam. Jadi di sini ada beberapa. Jadi ini benar-benar multifaktorial. Yang pertama adalah kelainan refraksi. Katakanlah boleh dibilang gampangnya ini adalah kelainan yang berkaitan dengan kacamata. Untuk orang-orang yang harusnya menggunakan kacamata namun tidak menggunakannya, ataupun telah menggunakan kacamata tapi ukurannya tidak sesuai, itu bisa untuk terjadinya CVS. Lalu yang kedua adalah permasalahan lapisan air mata. Air mata ini sebenarnya adalah lapisan yang ada paling depan dari mata. Jadi ini bukan cuma lapisan air yang sederhana, jadi fungsinya itu banyak sekali dan sangat mempengaruhi kesehatan mata dan juga penglihatan kita, karena ini adalah lapisan yang paling depan. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan pencahayaan. Lalu yang keempat adalah jarak kita dalam menggunakan perangkat digital dan juga posisi atau postur kita saat bekerja menggunakan komputer. Nah, seperti yang tadi telah dibicarakan, kita akan membahas yang pertama mengenai kelainan refraksi. Di sini adalah saat kita menggunakan perangkat komputer itu sangat-sangat disarankan untuk menggunakan koreksi kacamata yang sesuai. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin awalnya ya, misalnya 5 atau 10 menit semua baik-baik saja. Tapi dalam jangka waktu panjang kita akan memaksakan penglihatan kita dan di dalam mata itu ada otot-otot yang sangat kecil dan itu akan bekerja terlampau keras gitu. Jadi otot tersebut akan berkontraksi dan akhirnya sebagai kompensasi maka otot-otot yang di sekitarnya juga akan ikut berkontraksi dan menimbulkan kelelahan. Jadi yang pertama paling sering terjadi kontraksi yang berlebihan itu adalah area otot di sekitar mata lalu di dahi, dan ini sering juga bila diteruskan itu nanti akan menyebabkan kelelahan pada daerah kepala, belakang hingga leher dan juga pundak. Jadi permasalahan CVS ini dapat menyebabkan keluhan di otot-otot yang lain. Lalu yang kedua adalah terkait dengan lapisan air mata. Jadi kenapa ini sangat bermasalah ya? Jadi secara natural orang yang air matanya cukup itu apabila menggunakan perangkat digital maka frekuensi berkedipnya akan berkurang. Itu secara natural terjadi. Sedangkan saat kita memiliki air mata untuk disebarkan, itu kita membutuhkan kedipan tersebut. Gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau frekuensi berkedipnya berkurang, pasti air mata itu tidak terdistribusi dengan baik. Nah, selain dari adanya penurunan frekuensi kedipan mata, itu juga dipengaruhi oleh lingkungan yang kering. Saya yakin sebagian besar kantor di Indonesia sekarang sudah menggunakan air conditioning dan itu pasti kering. Selain udara kering itu akan menyerap kelembapan dari kulit, air mata juga bisa diambil kelembapannya dari keadaan yang kering ini. Dan hanya dari satu masalah air mata itu dapat menyebabkan berbagai macam keluhan. Di sini ada gambar ilustrasinya, jadi dapat menyebabkan mata merah, lalu ada rasa seperti terbakar, rasa seperti adanya benda asing, atau juga terus berair, jadi sebagai kompensasi ini ada mata terus mengeluarkan air, ada sensasi seperti berpasir, lalu kadang-kadang karena lapisan air mata itu tidak rata, maka penglihatan kita juga seringkali terganggu. Dan ini yang paling sering, biasanya paling sering dikeluhkan adalah mata merah. Lalu, kenapa sih bisa seperti ini? Tadi saya sudah jelaskan juga bahwa lapisan air mata itu adalah lapisan paling depan dan bagian daripada media refraksi. Jadi kalau ini distribusinya tidak rata, tidak bagus, maka akan mempengaruhi penglihatan.
Lalu ada lagi permasalahan penerangan. Nah, di sini kita menghitung penerangan itu dengan satuan lux. Jadi saat kita menggunakan perangkat digital apapun ya, baik itu komputer, handphone, tablet ataupun yang lain, kita harus memastikan bahwa kondisi sekitar itu memiliki penerangan yang baik, gitu. Jadi walaupun ini terang, tapi kita tidak diperkenankan untuk menggunakannya dalam keadaan gelap, karena itu akan menyebabkan CVS ini jauh lebih sering terjadi. Jadi boleh dibilang satu-satunya alat digital yang boleh dilihat dalam keadaan gelap itu hanyalah proyektor yang biasa kita gunakan untuk di bioskop. Itu memang diperkenankan untuk digunakan dalam situasi yang gelap. Namun untuk perangkat digital yang sinarnya langsung dari benda itu sendiri, itu tidak diperkenankan. Nah, ini terkait dengan jarak dan posisi. Sebenarnya jarak itu bervariasi tergantung besarnya benda yang kita gunakan. Jadi kita pernah ya pasti beli TV, lalu nanti ada panduannya, bila semakin besar maka jaraknya terhadap tempat duduk kita juga harus diatur. Begitu juga dengan komputer. Namun di sini saya menggunakan ukuran komputer yang biasanya digunakan di rata-rata kantor, biasanya itu membutuhkan jarak dengan mata kita, itu disarankan adalah 40 hingga 75 cm. Itu dapat diatur dengan sesuai besar daripada layarnya. Lalu jarak pandangnya kalau bisa agak turun, jadi tidak langsung tegak di depan, tapi agak turun sekitar 20 derajat. Lalu pastikan untuk seluruh tubuh kita ini nyaman. Bisa dilihat di sini ilustrasinya untuk laki-laki dewasa. Jadi di sini pastikan siku juga sekitar 90 hingga 100 derajat. Jadi jangan terlalu kecil sudutnya terhadap meja. Lalu juga posisi kaki kita, bagian paha itu lurus ke depan. Karena lutut juga nanti akan mempengaruhi postur kita. Lalu juga terlebih lagi terhadap tinggi mejanya. Itu harus disesuaikan dengan penggunanya. Nah, lalu bagaimana terapinya? Sesuai tadi telah disebutkan etiologinya, yang pertama harus dilakukan adalah apabila kita mengalami keluhan-keluhan CVS. Jadi bisa kita mengeluhkan kita mata lelah, berair, lalu rasanya daerah kepala dan leher kita tidak nyaman setelah bekerja dalam jangka waktu yang lama di depan komputer. Yang pertama harus dilakukan adalah kita ke dokter spesialis mata untuk melakukan pemeriksaan kacamata. Itu yang paling sering menyebabkan CVS. Nah, lalu karena kita sudah mengetahui bahwa setelah menggunakan perangkat digital, kita frekuensi kedipnya akan berkurang, maka kita harus dengan sadar kita berkedip sendiri. Karena secara natural itu akan berkurang, maka kita harus memaksakan diri kita untuk berkedip. Lalu adalah kita memodifikasi lingkungan, karena tadi kita mengetahui bahwa udara yang kering atau daerah sekitar yang kering itu akan mengganggu air mata, maka kita bisa tambahkan dengan penggunaan humidifier. Lalu kita mengatur pencahayaan saat kita bekerja dan juga mengatur jarak dari kita terhadap komputer, dan tentunya kita harus mengatur posisi. Jangan sampai segala sesuatu ini dimulai dari posisi yang salah. Lalu yang terakhir adalah visual hygiene, nanti saya akan jelaskan di slide setelah ini. Dan yang terakhir adalah dengan medikasi air mata buatan. Jadi air mata buatan ini adalah air mata yang dikemas dalam bentuk botol, itu dapat digunakan, tapi pada dasarnya ini bukan terapi yang utama. Jadi percuma saja kalau kita menggunakan tambahan air mata, namun gaya hidup kita ini tidak dirubah. Jadi ini adalah aspek yang terakhir untuk pemberian tambahan air mata. Jadi kita bahas dulu apa itu visual hygiene. Jadi di visual hygiene ini adalah rule of 20-20-20. Jadi disarankan untuk setiap 20 menit bekerja dengan perangkat digital, kita harus melakukan istirahat selama 20 detik dan melihat jauh sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter. Dan di sini tentu saja yang kita lihat jauh disarankan bukan benda digital lagi. Jadi benda-benda biasa kita lihat dengan jauh, istirahat sebentar selama 20 detik setiap 20 menit. Nah, lalu bagaimana dengan Blu-ray? Jadi Blu-ray, Blue Light ini kan juga sering dibicarakan ya, terutama di era pandemi. Banyak sekali orang yang menjual kacamata anti Blu-ray. Jadi sebenarnya begini,
Untuk cahaya itu ada dalam beberapa spektrum, jadi warnanya banyak dari merah hingga yang terakhir adalah biru. Nah, sedangkan spektrum sinar biru itu dimulai dari UV, ultraviolet matahari, hingga blue ray atau blue light yang dikeluarkan oleh alat-alat digital. Dan ini walaupun sama-sama spektrum ya sinar biru, tapi memiliki panjang gelombang yang berbeda. Kalau untuk ultraviolet ya seperti kita sudah tahu ya, bahwa ultraviolet ini berbahaya. Jadi disarankan sekali untuk orang-orang yang mungkin berkendara sering di siang hari, contohnya saya sering berkendara di siang hari pulang dari kantor, lalu orang-orang yang kerjanya outdoor gitu, sangat-sangat disarankan untuk menggunakan kacamata anti ultraviolet dengan proteksi 100%. Karena kita tahu bahwa ultraviolet ini merusak. Jadi kalau mata tidak hanya menyebabkan pterygium, jadi semacam pertumbuhan selaput yang tidak normal di mata, bisa menyebabkan katarak yang jauh lebih cepat dari seharusnya, bahkan menyebabkan kanker. Gitu. Kita juga kenal ya di kulit juga ultraviolet dapat menyebabkan kanker. Itu untuk UV. Lalu bagaimana dengan blue light yang berasal dari perangkat digital? Blue light dari perangkat digital ini secara general yang perlu dikhawatirkan adalah karena blue light itu mengganggu melatonin gitu. Sedangkan melatonin ini kita gunakan untuk kita tidur, untuk kita beristirahat. Jadi kita sering ya, kita sudah malam misalnya kita harusnya tidur, lalu kita main handphone sebentar, scrolling something for a while. Tapi ternyata kita malah nggak bisa tidur. Nah itu karena blue light-nya. Gitu. Bahkan kalau untuk anak-anak itu lebih parah lagi efeknya. Anak-anak yang terpapar dengan blue light yang berlebihan, itu punya tendensi untuk gangguan atensi, jadi sulit berkonsentrasi. Anak-anak di usia sekolah sulit berkonsentrasi, bayangkan saja akibatnya apa ya, jadi prestasi belajarnya juga pasti akan berkurang. Belum lagi anak-anak yang gangguan tidur karena perkara blue light ini, kurang tidur, growth hormonnya akan terganggu, akhirnya sulit untuk bertambah tinggi. Jadi untuk anak-anak blue light ini boleh dianggap serius, tapi untuk matanya sendiri, hampir boleh dibilang itu bisa diatur dengan gaya hidup kita. Jadi kita yang mengkontrol perangkat digital, jangan sebaliknya. Gitu. Jadi untuk blue light dari digital device itu untuk mata sendiri tidak seberbahaya ultraviolet. Itu masih bisa diatasi dengan gaya hidup. Lalu apakah kita membutuhkan kacamata khusus anti blue ray, anti blue light gitu? Ya mungkin orang bisa saja ya melakukan transaksi jual beli untuk itu. Tapi saya pribadi dengan harga yang segitu mahal dan ternyata tidak juga berefek secara dramatis, kalau tidak pun tidak apa-apa. Jadi yang penting adalah kacamata untuk proteksi terhadap ultraviolet. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.